Shalom Aleichem sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. 107.8 di malam hari ini dalam program Refleksi. Jumpa bersama dengan kami dan juga kami menyapa untuk sahabatku di live streaming yang mendengarkan di suryakabenara.com melalui aplikasi Radio Box. Selamat malam dan selamat bergabung. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa di hari Selasa di program Refleksi dengan obrolan yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, bagi setiap kita yang mendengarkan. Dan juga kami mengundang atensi pertanyaan sahabat dan juga konseling di malam hari ini. Sahabatku, seperti flyer yang sudah kami bagikan di studio Radio Surya Kebenaran, kita sudah bersama dengan Pastor Simeon Zulistio yang akan berbagi sebuah judul yang ini lucu ya. Karena malam ini kita membahasnya. Jadi Pastor kamu nanya gitu ya. Kamu nanya gitu ya. Kenapa sih Pastor Simeon mengambil judul ini nih Pastor? Ya karena saya mau ajak kita semuanya untuk kita mencermati kalau kita ada pertanyaan gitu ya. Pertanyaan ini penting gitu. Dan kalau kita sangkut pautkan dengan iman kita, ini pertanyaan ini kalau tidak bisa kita jawab dengan baik dari pertanyaan dari orang Kristen sendiri maupun dari orang yang non Kristen yang tidak seiman dengan kita mengajukan sebuah pertanyaan, dan kalau kita tidak bisa menjawabnya maka bisa mempengaruhi iman seseorang kita. Dan akhir-akhir ini saya lihat di YouTube itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen seperti itu. Dan mungkin tidak dalam bentuk pertanyaan, tapi sebuah informasi atau sebuah data, tanda kutip data ya, yang mereka ajukan gitu, sehingga membuat orang Kristen ini bertanya-tanya, iya tah? Apakah memang benar demikian, seperti itu loh. Nah, ini maka saya terdorong untuk membahasnya kepada kita semua pada malam hari ini, supaya kita bisa lebih ini lagi di dalam supaya lebih mantap lagi dalam iman kita gitu, supaya tidak diombang-ambingkan seperti itu. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon sudah memberi ini ya, sahabatku, gambaran tentang apa yang menjadi pembahasan kita dari judul di malam hari ini. Dan juga di studio Radio Surya Kebenaran kita sudah bersama dengan ada teman-teman yang ada di studio, ada Irda dan Tika. Shalom, selamat malam. Shalom Kak, selamat malam. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Ada Irda juga. Shalom, selamat malam Irda. Iya, selamat malam. Baik, yang pastinya Irda dan Tika yang ada di studio sudah bersiap dengan pertanyaan juga. Jadi nanti bagi yang mau bergabung silakan akan direspon pertanyaannya bersama dengan Pastor Simeon Zulistio di malam hari ini. Dan juga bagi sahabat yang mau konseling, silakan kami membuka untuk ruang konseling, dan di malam hari ini di 081665532 untuk atensi sahabat melalui pesan WhatsApp. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pada sesi yang pertama Pastor. Kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Jadi seperti yang tadi dalam pembukaan saya, bahwa kenapa pakai judul ini ya, judul kamu nanya ya. Sebetulnya mau saya lanjutkan, kamu bertanya-tanya gitu, tapi kok judulnya kepanjangan gitu ya, sudahlah, kamu nanya gitu aja lah ya. Nah, kita akan membahas tentang seputar pertanyaan gitu. Nah, ini juga bisa tidak harus dikaitkan dengan iman saja, tetapi kalau kita mau kaitkan dengan cinta juga boleh gitu. Sehingga kita bisa yakin apakah seseorang itu benar-benar cinta sama kita. Ya kan? Benarkah kamu mencintaiku? Ini kan kamu nanya gitu kan. Ya, itu boleh-boleh saja ya. Nanti tergantung arahnya sahabat Surya Kebenaran mau kemana gitu kan. Ya, tetapi saya mau lebih ke arah yang iman. Tetapi kalau mau sangkutkan ke mana cinta boleh bisa juga ini gitu kan. Nah, pertanyaan itu kan sebetulnya diajukan untuk mendapatkan jawaban gitu kan. Dan pertanyaan ini kita perlu mengerti bahwa setiap kali orang bertanya itu tidak semuanya memang membutuhkan jawaban. Tidak semuanya pertanyaan itu memang orangnya mau bertanya gitu, mau memang membutuhkan jawaban gitu karena dia nggak tahu gitu, tidak.
Tapi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai atau kita ngertiin ya, bahwa pertanyaan yang diajukan ini ada sesuatu di baliknya gitu. Yang pertama, memang orang itu tidak tahu. Jadi cenderungnya orangnya mau belajar gitu kan, bertanya gitu. Sehingga pertanyaannya ini kalau kita lihat memang pertanyaan bukan pertanyaan yang menyerang, tetapi pertanyaan yang memang benar-benar tanya gitu, benar-benar dia nggak ngerti gitu. Misalkan kenapa ya kok gini ya gitu lah, kenapa kok begitu gitu, itu sebuah pertanyaan yang memang mau tanya gitu. Apalagi kalau kita bisa ngomong secara lesan itu enak, jadi ada nadanya toh. Yeah. Kalau tidak ada nada itu kan ya terserah kita yang baca kan. Maka mungkin pertanyaannya itu baik-baik saja, tetapi kalau kita pas nggak baik-baik saja, dianggapnya wah ini nyerang pribadi nih, padahal tidak. Seperti itu, tergantung nada yang ini. Lalu yang kedua, pertanyaan diajukan ini bisa karena untuk menguji, ngetes ya. Contoh kalau kita pas ujian itu kan banyak pertanyaan tuh. Nah, kenapa gurunya kasih pertanyaan? Gurunya kan udah tahu jawabannya tuh kan. Ini dia untuk menguji kita. Nah, demikian pula orang-orang ketika menanyakan, apalagi mengenai iman, itu ada juga yang menguji gitu. Sampai sejauh mana sih keimanan dan ketakwaan kita, gitu loh. Ya, maka kita perlu mengerti hal ini. Mana yang pertanyaan yang memang benar-benar orang mau nanya, mana yang benar yang mau ngetes gitu, ngetes. Ya, ada juga yang menjebak. Jadi mengajukan pertanyaan untuk menjebak gitu, untuk menjatuhkan motivasinya gitu. Ini yang perlu kita ngerti. Dan ini sama ajak kita semuanya untuk bisa mewaspadai pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, dan apa yang mungkin bisa kita lakukan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang model seperti ini gitu, pertanyaan yang menjebak, yang dengan otomatis mau menjatuhkan gitu. Menjatuhkan dalam arti kalau kaitannya sama iman ya berarti berusaha untuk menggoyahkan iman seseorang, seperti itu. Dan kita perlu berhikmat di dalam menjawab pertanyaan model yang seperti ini gitu, pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang membuat kita bisa masuk dalam jebakan Batman gitu, dalam perangkap mereka gitu. Nah, ini pertanyaan ini model nomor 3 ini yang barusan ini yang menjebak ini adalah berbahaya bagi iman kita gitu. Karena itu karena pertanyaan ini biasanya langsung menuju kepada dasar iman gitu. Contohnya Alkitab sudah dipalsukan katanya, ya kan? Buktinya banyak kontradiksi katanya. Terus Yesus atau Yesua itu apakah benar-benar disalib gitu. Nah, ini membuat seseorang mempertanyakan imannya lagi gitu, kalau dia tidak betul-betul berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur 11 ayat 3. Mazmur 11 ayat 3 dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar dapat berbuat apa gitu. Nah, dasar iman kita ini adalah firman Tuhan yang tertulis atau logos atau ya Alkitab ini gitu. Nah, kalau orang menggoyangkan, merusakkan dasarnya, itu bukan Alkitab yang dirusakkan, tetapi pandangan kita terhadap Alkitab itu dirusakkan. Nah, ini kita bisa berbuat apa gitu? Jadi berantakan. Oleh karena itulah saya juga terpanggil untuk bisa
menjawab. Saya juga mencari jawabannya. Kadang-kala mungkin ada sebuah pertanyaan yang saya juga kok iya ya gitu. Saya akan renungkan dan saya cari sumber-sumber literatur yang lain yang sekiranya bisa membantu memberikan jawaban gitu. Selain saya juga berdoa gitu kan. Nah inilah juga yang mau mendorong saya untuk bisa mencoba ini. Mulai dari tadi malam saya buat sebuah video yang di YouTube yang dalam seri khusus untuk bertanya tentang Alkitab gitu. Dan tadi malam video pertama tentang silsilah Yesua. Silsilah Yesua kenapa berbeda di Matius dan Lukas gitu. Ini pertanyaan yang umum sekali yang sering kali ditanyakan, terutama dari orang yang non Kristen gitu, untuk menggoyangkan iman. Sehingga kalau orang Kristen yang tidak tahu jawabannya, mereka bingung, wah kok iya ya, kok beda ya, bingung lah, enggak tahu gitu. Nah terus langsung ditambahin pertanyaan berikutnya. Nah berarti Alkitabmu itu palsu, berarti Alkitabmu itu ngawur. Nah maka ini yang bisa menggoyangkan iman. Mungkin sepele gitu, boleh dibilang ya sepele banget gitu. Tapi kalau itu kan orang dikatakan orang tuh jatuh kan bukan karena batu besar, tapi karena kerikil gitu. Nah inilah yang perlu kita waspadai. Saya pernah bertemu secara langsung, tetapi dialog via WA gitu. Orang ini mempertanyakan banyak hal gitu. Saya pikir dia baik juga untuk ini, tapi dia dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya tahu bahwa dia ini sudah mulai goyah imannya gitulah gitu. Dan ini yang perlu dibantu untuk bisa menemukan jawabannya gitu. Maka saya bantu jawab dan baru beberapa waktu lalu saya kepikir, loh why not ini pertanyaan-pertanyaan model begini ini di-sharekan saja di YouTube nih gitu kan. Dan jawaban-jawaban saya gitu, supaya yang lain mungkin ada pertanyaan yang serupa dan belum menemukan jawabannya, boleh mendapatkan jawabannya di dalam penjelasan saya gitu. Jadi ini dulu mungkin dari sesi yang pertama. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon sudah membuka untuk sesi yang pertama. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, silakan bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan bisa bertanya di malam hari ini di 0816654532. Dan sekali lagi, pembahasan ini tidak kita hanya tentang mungkin masuk dalam firman Tuhan saja atau hal yang berbau rohani, tapi pertanyaan umum bagi sahabat yang bertanya tentang cinta atau kehidupan. Silakan bergabung bersama dengan kami di malam hari ini dan pertanyaan sahabat akan direspon oleh Pastor Simeon. Sekali lagi di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini bersama dengan kami di Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi. Ya, sahabat yang diberkati, masih dalam program Refleksi di malam hari ini dengan judul Kamu Nanya bersama dengan Pastor Simeon ya. Nah, bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan silakan bergabung di 0816654532. Dan juga buat teman-teman di studio nih Pastor, karena mereka sudah bersiap dengan pertanyaan. Kita ke pertanyaan dari studio dulu ya. Oke, Pastor? Siap. Dari studio siapa pertama? Ada Tika, silakan. Ya. Pertanyaannya Kak. Ya, kamu nanya. Bagaimana caranya supaya iman kita tidak goyah ketika ada orang yang ingin mencoba menjatuhkan kita atau menggoyahkan iman kita? Langkah-langkahnya seperti apa sih Kak? Oke. Ya, untuk supaya kita tetap kuat nggak goyah ya. Ya, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan gitu kan. Harus terus belajar supaya kita ini ngerti bagaimana harus memberi jawab gitu. Saya sendiri juga tidak ngerti semua jawaban dari semua pertanyaan gitu. Tapi ketika ada sebuah pertanyaan ini menarik gini, saya pikir iya masuk akal juga nih. Tapi jawabannya apa gitu kan? Ini yang harus kita pahami gitu. Nah, caranya dia cari-cari dari literatur. Mungkin dari kalaupun dari internet itu juga hati-hati, jangan sembarangan dari internet diambil saja, misalkan dari Blogspot, WordPress atau apa itu yang pokoknya
nggak bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Jangan gitu, harus ini dilihat dengan seksama gitu. Yang biasanya itu yang belakangnya ORG itu lumayan lah, tapi pun tidak semuanya. Tapi tetap kembali lagi kita harus berdoa juga supaya mendapatkan jawaban yang tepat. Itu pasti kok, Tuhan kan mengatakan berserulah kepadaku, ya kan, maka aku akan menjawab gitu. So kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia akan jawab, pasti ada jawabannya gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa kita harus mempunyai framework atau pola pikir, kerangka berpikir bahwa setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Ya, kalau firman Tuhan itu tidak pernah salah, ini harus kita pegang erat dulu gitu. Kalau ada sesuatu yang salah, bukan firman Tuhan yang salah, kita yang salah gitu. Caranya berpikir kita salah, atau kita salah menangkap, seperti itu pasti gitu. Maka ini harus dipegang erat-erat dan harus betul-betul ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita, seperti itu. Nah, buktinya kalau ada orang bilang ini Alkitabmu salah gini, ternyata bukan Alkitabnya tapi terjemahannya yang salah gitu lah. Terjemahannya yang salah, tapi Alkitab yang asli nggak pernah salah. Maka dari itulah kita selalu mengacu kepada yang aslinya. Nah, kita berusaha terus mengacu ke aslinya sehingga kita tidak terselewengkan gitu di dalam iman kita. Kita tetap firm, tegak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu langkah-langkahnya ya, harus kita terus belajar dan minta hikmat Tuhan dan terus yang paling penting mantapkan diri kita. Kita harus betul-betul yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan iman kita ini sudah benar. Iman kita ini sudah benar gitu. Tuhan yang kita sembah itu sudah benar. Maka iman kita sudah betul kepada Tuhan yang benar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, penuh kasih. Nah, supaya kita betul-betul bisa mengerti hal ini, tidak hanya sekedar dihafal di dalam pikiran kita, tapi betul-betul kita seluruh eksistensi diri kita itu setuju mengetahui hal ini, maka kita harus bisa menjalin hubungan dengan Dia, supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu. Nah, maka saya dorong setiap jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, dan setiap kita yang mendengarkan, mari kita kejar pengenalan akan Tuhan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ini loh yang kita kenal, yang kita kejar, mengenal pribadinya lebih lagi gitu loh. Sehingga kalau kita berjalan dengan Tuhan secara pribadi, kita ngerti pribadinya, orang ngomong ini itu kita nggak akan goyah gitu. Dan kalaupun ada hal yang kayaknya kok meragukan gini ya, kok aneh sih ini, nah kita tanyalah kepada Tuhan langsung, kan Tuhan yang akan memberikan jawaban kepada kita. Nah, Tuhan ngomong memberi jawabannya tidak harus dengan audible. Oh anakku, ini jawabannya begini. Enggak harus begitu gitu. Memang bisa Tuhan lakukan hal itu, tapi yang saya perhatikan seringkali Tuhan ngomongnya lewat berbagai macam cara. Lewat mungkin pendalaman Alkitab, lewat dengerin khotbah, bahkan kadang-kala lewat kita ngobrol santai gitu, kadang-kala gitu. Tuhan ingatkan loh, itu loh, oh iya ya gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mungkin saya ngomong begini masih bingung ya kan. Nah, maka dari itu saya dorong kita semuanya, ayo kejar pengenalan pribadi dengan Tuhan, maka saudara akan ngerti bahwa Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Mesias dan Ruh Kudus, itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup kita. Ya. Oke, baik, terima kasih Pastor sudah merespon pertanyaan dari Tika yang ada di studio. Mungkin Tika bisa mempersiapkan pertanyaan selanjutnya. Dan kita ke Irda, terima kasih, silakan. Oke.
tadi kan di pembahasannya ada berbagai macam pertanyaan. Ada yang untuk menguji, menjebak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghadapi jika ada pertanyaan yang mungkin menjebak mungkin iman kita gitu. Ini jawabannya sudah saya siapkan di sesi berikutnya ini. Pas ini pertanyaannya. Si Irda ini. Nanti kita bahas di session selanjutnya. Ya. Jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, silakan mau bertanya di 0816654532. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Irda, kita langsung masuk pada sesi selanjutnya, Pastor. Jadi nanti setelah itu baru kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Silakan Pastor untuk sesi yang kedua. Ya. Pertanyaan Irda tadi, bagaimana mengatasi pertanyaan model yang begitu ya? Bagaimana kita respon kita gitu kan, atau menghadapinya seperti apa? Yang pertama, tetap kita harus punya modal dulu, yaitu kita harus yakin bahwa firman-Nya itu ya dan amin dan tidak pernah tergoyahkan gitu kan. Karena itu kita harus yakini bahwa betul-betul firman-Nya itu benar gitu. Dan Tuhan sendiri sudah kasih tahu gitu bahwa firman-Nya itu teruji di dalam 2 Samuel 22 ayat 31. 2 Samuel 22 ayat 31 dikatakan, bagi Elohim jalannya adalah sempurna, firman Yahweh teruji, dia adalah sebuah perisai bagi semua orang yang percaya padanya. Artinya firman itu teruji, berarti ada yang menguji, dan kalau namanya teruji berarti sudah lulus uji coba. Sudah teruji, sudah bisa melewati ujian itu dengan baik. Itu teruji. Nah, maka memang dari dulu ternyata firman Bapa Yahweh terus mengalami banyak yang menguji gitu, tetapi tetap firman Bapa Yahweh keluar sebagai firman yang teruji. Nah, gitu. Ini yang perlu kita pegang dulu ya. Dan bagaimana mengatasinya? Yang pertama, kita kalau ada orang nanya gitu ya, menyerang nih, santai saja. Kita tidak perlu panik, santai aja, karena iman kita sudah benar, iman kita sudah betul. Ya, kita harus yakini itu, iman kita sudah betul. Nah, santai aja gitu. Kalau kita di posisi yang benar, ditanyain ini, lu kok gini, tenang aja kita kan. Gitu. Lalu yang kedua, cermati pertanyaannya. Kita harus cermati pertanyaannya. Karena kadangkala dari bentuk pertanyaannya saja sudah salah gitu, sudah mulai menggiring kita. Kalau kita misal nih dapat pertanyaan, mengapa kamu mentuhankan Yesus? Nah, mereka kan belum tahu Yesus atau nah, ini pertanyaan menjebak nih, gitu. Kenapa kok kamu mentuhankan Yesus gitu kan? Kalau kita jawab ya karena, wah ya salah sudah. Karena apa, pertanyaannya saja sudah salah gitu. Nah, kalau kita jawab karena, ini sudah salah. Nah, harusnya kita bisa tanya balik. Kita bisa meresponnya itu tidak harus langsung menjawab, tetapi kita bisa langsung tanya balik gitu. Kita bisa bilang, siapa yang mentuhankan Yesus gitu. Nah, dia memang dari sononya Tuhan gitu. Memang dia Tuhan. Jadi saya nggak menjadikan dia Tuhan, tetapi dia memang Tuhan gitu. Ya toh? Nah, jadi kadang-kala geser sedikit itu bisa cukup berbahaya juga. Kita harus lebih jeli lagi gitu, melihat pertanyaan. Maka saya senang kalau ada pertanyaannya itu via tertulis, itu enak sih, bisa kita renungkan, dan pertanyaan ini bagaimana, larinya kemana nih gitu. Kita harus mulai bisa meraba, ini larinya kemana nih, seperti itu. Karena di dalam pertanyaan yang tadi ya, karena Yeshua ini memang benar-benar Tuhan gitu. Kita nggak menjadikan dia Tuhan, karena dia sudah Tuhan gitu loh, ya kan? Kan beda, artinya kan, maknanya kan beda, ya kan? Jadi seperti itu, ini yang harus kita cermati. Oke, lalu yang ketiga, minta hikmat Tuhan. Ketika ada pertanyaan yang menjebak gini, minta hikmat Tuhan. Saya ketika berdiskusi dengan orang yang beriman lain dengan kita, itu saya hati-hati sekali cara menjawabnya. Itu aja mereka kejar dengan seolah-olah luar biasa, dengan cara kadang-kala jawabannya tuh kayak sedikit melecehkan juga gitu kan.
pertanyaan tentang pasti mengarahnya langsung ke sasaran iman, yaitu tentang ketuhanan Yeshua, tentang keaslian Alkitab. Itu pasti muter-muter di situ, dan itu pun banyak pertanyaannya dari situ itu. Gitu. Maka kita harus betul-betul ngerti, paham betul tentang konsep ini. Konsep ketuhanan Yeshua dan tentang Alkitab ini kita harus betul gitu. Maka kita bersyukur kita kenal Bapa Yahweh. Akar iman kita, pola pikir kita sudah ke Ibrani, bukan ke Yunani lagi. Kalau pola pikir kita masih Yunani, waduh sudah konyol. Diberi pertanyaan ini itu mentok, konyol sudah. Tapi ketika kita sudah kenal Bapa Yahweh, maka iman kita sudah tidak lagi mengacu kepada Yunani, tetapi ke Ibrani. Tidak ke mana Latin juga, atau bahkan ke Arab, tidak, tapi ke Ibrani langsung. Gitu. Ke akarnya, sumbernya langsung gitu. Sehingga dalam kita membaca Alkitab pun kita juga pola pikir kita sudah ngikutin orang Ibrani gitu. Kita ya bukannya otomatis tentu saja, tapi kita mulai memahami, belajar, menyelami bagaimana cara berpikirnya orang Ibrani. Begitu. Karena kalau kita baca Alkitab dengan pola pikir kita, pola pikir Indonesia bahkan, itu akan bisa salah paham. Gitu. Bisa salah paham. Oh, ini dipikirnya contoh saja yang simpel-simpel saja. Ketika Yeshua bilang bahwa apa yang menajiskan manusia itu bukan apa yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar. Nah, dipikirnya semua makanan itu sudah bisa dimakan semua gitu. Tapi kalau kita lihat dari pola pikir Ibrani, kita pakai pola pikir Ibrani, orang Yahudi atau orang Ibrani ini mereka makan makanan yang pasti, yang sudah kosher atau yang sudah bersih, yang memang Tuhan bilang ini bersih gitu. Ya kan ada di Imamat berapa tuh? Imamat 11 itu sudah diberitahu kan, ini bersih tidak bersih, bukan halal tidak halal ya, atau halal haram, no, tapi bersih dan tidak bersih. Nah, orang Yahudi itu pola pikirnya sudah tentang makanan strict itu sudah. Maka ketika dibilang makanan bukan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang menajiskan, tetapi apa yang keluar, tetap mereka pola pikirnya adalah makanan yang sudah kosher gitu. Itu pasti gitu. Kalau ngomongin tentang makanan, apalagi waktu itu ngobrolnya Yeshua ini ngobrol dengan orang-orang Yahudi atau dengan imam, dengan ahli Taurat. So itu mereka yang berpegang kencang sama aturan itu gitu. Jelas tidak mungkin maksudnya supaya semua waktu itu ngomong berarti babi nggak apa-apa, nggak gitu lah. Ya, jadi seperti itu. Tapi bagaimana tentang kalau kita orang yang masih suka makan babi, ya silahkan saja kalau masih mau makan, tapi kan ini nggak bersih gitu. Dan sudah banyak ilmu pengetahuan sudah membuktikan hal itu, banyak cacingnya dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya, itu kita harus cermati, minta hikmat Tuhan juga. Di dalam Markus 13 ayat 11, Markus 13 ayat 11 katakan, dan bila mana mereka membawa kamu dengan berkhianat, janganlah khawatir terlebih dahulu apa yang harus kamu katakan, bahkan janganlah ambil peduli. Sebaliknya, apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu, katakanlah itu. Sebab bukanlah kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Tapi bukan berarti ini, perhatikan di dalam ini janganlah ambil peduli, maksudnya nggak usah direwes, nggak usah ini. Enggak, maksudnya ini jangan khawatir, jangan panik gitu loh. Jangan jadi beban pikiran gitu. Karena pada waktu itu Roh Kudus yang akan mengaruniakan apa yang harus kita jawab. Tetapi kan tidak serta-merta begitu. Kalau kita hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dengerin Roh Kudus ngomong gitu kan? Nah, ini loh, ini kan ada sesuatu di balik itu yang kalau orang baca ini kan
juga harus mengerti kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kok orang bisa dengerin Roh Kudus ngomong. Ya karena dia sudah bergaul dulu dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus ngomong apa dia ngerti gitu. Lah kalau kita udah gitu ya sudah, santai saja, nanti kan Roh Kudus kasih tahu. Lah tapi kita tidak pernah baca Alkitab. Berdoa saja nggak pernah. Terus apalagi ke gereja juga jarang. Pokoknya katanya Simeon itu bilang, kutip ayat katanya, jangan khawatir nanti ini. Loh, kok jadi meniadakan hal-hal atau syarat-syarat yang seharusnya ada, kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi memang ya dalam membaca, dalam ini kita tetap minta hikmat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Ya kalau kita ini bergaul dengan Tuhan lah. Iya kan? Gitu. Bagaimana kita bisa terimpartasi hikmat Tuhan kalau kita enggak bergaul sama dia gitu. Pasti ada timbal balik tuh. Gitu. Kadang-kadang manusia kan pengennya enak aja gitu kan. Sekali selamat tetap selamat. Iya kan? Terus pokoknya saya jadi Kristen terus tahu-tahu kepenuhan Roh Kudus. Enggak ada rumusnya model begitu, otomatis. Iya kan? Gitu loh. Jadi kita melihat ya contoh banyak sekali kitab suci sudah ajarkan ya Pastor, dimana juga kita bisa belajar dari Henok, terus juga Nuh. Nah Nuh ini dia tetap berkarib dengan Elohim. Jadi apa yang mau Tuhan buat itu langsung kasih tahu kepada dia gitu. Nah itu bisa jadi contoh. Nah ini saya tertarik nih Pastor, kalau tadi pertanyaan dari Irda juga Pastor menjawab. Jadi saya teringat ini kemarin juga nih ada seorang teman saya, dia dari agama sebelah untuk dia sekarang tinggalnya di Amerika, dia orang Cilacap gitu kan. Dia sedikit bertanya-tanya tentang dia kan tanya, oh kamu kan berarti kamu Yahudi dong? Bukan. Kadang orang tuh memfokuskan tuh kepada Yahudi itu langsung jreng semua. Enggak, itu ada mesianik, ada ini, tak kasih tahu semuanya. Oh jadi seperti contohnya seperti Kristen gitu kan. Kristen itu ada Kristen yang seperti ini gini. Oh berarti kamu menyembahnya, saya bilang Yahweh Yeshua. Oh jadi akhirnya dia mulai masuk dengan kitab-kitab gitu. Kamu tahu kitab ini enggak? Saya bilang gitu. Oh kalau menurut sejarah kamu itu kan kitab itu diberikan kepada Raja Daud ya. Saya bilang gitu. Tapi kalau di kami itu namanya Tehillim atau Mazmur. Tapi di dalam Mazmur itu tidak semua tulisan Daud. Saya bilang gitu. Oh iya, ada juga tulisannya Mose di dalam situ. Nah terus dia bilang, jadi dia kan mereka tuh kayak patokannya bahwa setiap kitab itu diturunkan oleh Tuhan. Nah katanya gitu. Saya bilang tulisan semua itu tidak di kitab suci apapun ditulis dari agama, mau agama kamu, agama saya gitu kan. Tidak pernah ada satupun yang diturunkan oleh Tuhan kecuali satu, Torah yang diberikan kepada Mose itu ditulis oleh jari Yahweh sendiri. Di loh batu. Cuma satu itu aja yang benar-benar dibikin oleh tangan Elohim sendiri. Oh jadi cuma Torah itu yang kamu bilang iya, tapi sayangnya Mose menghancurkannya gitu kan. Nah setelah itu kan nanti dibuat kembali oleh Mose sendiri. Nah terus jadi saya bilang coba waktu kamu bilang Nabi kamu kan diturunkan apa katanya sama Tuhan kan bilang bacalah kan. Itu udah ada tulisannya belum. Terus dia menulis kan. Itu namanya jadi mereka menulis berdasarkan ilham yang diberikan oleh Roh Kudus. Mau itu kamu bilang oh ada Matius, Markus, Lukas, apapun semua itu dituliskan ilham berdasarkan Roh Kudus. Saya bilang gitu. Jadi tidak langsung Tuhan turunkan. Jadi jadi sama ya. Saya bilang gini, iya tapi yang kalian diajarkan itu mungkin dibilang langsung diturunkan. Ya, udah beda konsep. Beda konsep. Konsepnya udah beda. Terus dia tanya tentang neraka nih, Pastor. Terus saya bilang gini. Terus kalau kalian itu mati itu kemana? Kita ke Firdaus. Saya bilang gitu kan. Di mana? Jadi nggak langsung ke surga? Ya enggak dong. Surga itu udah tempatnya Elohim, tempatnya Bapa Yahweh. Nggak ada yang berhak masuk ke saya kecuali Dia sendiri gitu kan. Yang bisa keluar masuk. Bilang gitu. Terus neraka belum ada loh. Saya bilang karena neraka akan diciptakan untuk setan disiksa juga di sana dengan orang yang mengikuti dia. Jadi bukan neraka itu setan menyiksa manusia, tidak. Terus dia ketawa-ketawa. Dia bilang pantas saya ketemu seorang homeless di sini. Sampai dia bilang, kok kamu bisa tahu? Dia gitu kan, Pastor.
Terus saya ketemu homeless di sini. Homeless itu dia cerita kepada saya seperti yang kamu cerita gitu. Terus dia bilang gini, wah ternyata tak bilang, coba kamu cerita-cerita di awal-awal. Akhirnya dia tertarik mau baca kitab Sefer Hayasar nih. Dan saya bilang udah tak kirim ke kamu baca, tapi jangan kamu ini ya merasa. Dia bilang enggak, saya pengen tahu gitu. Kok kamu tak berasa bilang. Akhirnya saya bilang kayak tadi kita ngomong tuh Pastor, karena kita ini kembali ke akarnya, bukan ke terjemahan atau salinan, tapi kita kembali ke akarnya. Saya gitu Pastor. Iya. Kalau kita kembali ke akarnya itu saya lihat beda banget jawabannya ya. Beda banget jawaban ketika kita ditanyain. Saya memperhatikan kan kadang-kala orang kalau ditanya apa gitu jawabannya ini, dan juga kadang-kala memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Padahal itu saling nyambung. Nah, itu kenapa ada istilah perjanjian lama perjanjian baru itu kan dibuat manusia. Tuhan nggak pernah tuh ngomong ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, enggak. Terus ini yang termasuk perjanjian baru ini. Terus bahkan ada orang Kristen yang ngawur juga, ini yang tidak kembali ke akarnya. Namanya replacement theology, teologi penggantian gitu. Jadi kayak kita nih menggantikan orang Yahudi apalah model seperti itu. Terus perjanjian baru ini menggantikan perjanjian lama. Saya bilang loh, kalau gitu perjanjian lama nggak berlaku. Nggak berlaku, sudah buang saja itu perjanjian lama semua. Nah, kalau kita perhatikan cermati, perjanjian baru justru banyak ngutip perjanjian lama, ya kan? Terus piye? Buang kabeh gitu. Buang semuanya, jadi tidak ada Alkitabnya gitu. Lucu kan? Jadi udah itu aja. Barangkali ada 4 pertanyaan lagi. Oke, siap. Nah, ini kita sudah punya 1, 2, 3 penanya. Waduh lah ini. Dari saya mungkin kita ke lagu dulu ya Pastor. Boleh. Sebelum nanti kita kembali karena penanya kita sudah dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Sahabatku, kami akan kembali selepas pujian berikut ini, tetap di 107.8 dalam program Refleksi. Kamu nanya ya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program Refleksi di malam hari ini dengan pembahasan kita Kamu Nanya ya, bersama dengan Pastor Simeon. Ya, baik yang mau bertanya, tanya ya. Silakan di 081, daripada bertanya-tanya langsung aja kamu nanya gitu kan. Nah, kita mulai dari Ibu Meta dulu yang merespon ini Pastor untuk obrolan kita di malam hari ini. Shalom Pastor Simeon, shalom Kak Rio. Shalom Bu Meta. Tema malam hari luar biasa ya, tema malam ini. Saya bersyukur ada di GPF yang digembalakan Pendeta Yakub Sulistyo dan Pendeta Simeon benar-benar mengalami pemulihan firman. Haleluya. Contohnya, dulu sekalipun baca firman Tuhan tidak mengalami penyingkapan tentang kata, yaitu Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Tuhan T-nya saja yang huruf besar, dan Allah yang A-nya saja huruf besar. Taunya yang sama, semua itu artinya yaitu Allah. Nah, dulu taunya Yesus itu Allah. Dulu tidak pernah berpikir bahwa bahasa, sebutan, personal name itu berbeda. Benar apa yang dijelaskan Pastor Simeon. Kembali ke akar Ibrani, sungguh mengalami penyingkapan yang luar biasa, berada di dalam kebenaran yang murni. Benar apa yang dikatakan bahwa firman Tuhan tidak bisa ditambahi atau dikurangi. Kembali ke bahasa asli, kembali kepada kemurnian seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, haleluya. Terima kasih Bu Meta untuk responnya. Terima kasih Bu Meta untuk responnya di malam hari ini. Kita ke Dr. Ayu dulu ya Pastor di malam hari ini. Shalom Pastor Simeon, apa kabar Pastor? Shalom Dr. Ayu, haleluya, kabarnya kabar gembira. Ya, dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di studio Radio Surya Kebenaran. Selamat malam. Selamat pagi mungkin di sana. Selamat pagi Dr. Ayu. Oh ya, selamat pagi ya Dr. Ayu dari kita yang semua di studio. Baiklah, pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Pertama, ini dari kata kamu nanya ini mungkin Pastor. Sindrom yang terjadi di kalangan anak-anak sampai dewasa
Oh, maaf. Saya dalam perjalanan dan saat ini transit di Minnesota menunggu penerbangan ke Korea. Penerimaan streaming sangat baik dan jelas. Haleluya. Haleluya. Baiklah, ke pertanyaan saya. Selamat sampai tujuan ya, Dr. Ayu. Ya, safe flight, Dr. Ayu. Nah, baiklah, pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Sindrom yang terjadi di kalangan anak-anak sampai dewasa di Indonesia ini membuat geli dan lucu. Betul memang. Tapi di sisi lain, bagaimana cara dan respon yang tepat, Pastor, kepada orang yang suka bertanya padahal menurut kita itu hal yang sejatinya dia sudah paham. Tapi kadang ada masa di mana dia bertanya hal yang kita tidak tahu. Jika tidak menjawab, dia bertanya terus. Kalau bilang kurang paham dan tidak bisa menjawab, malah dibilang sombong, tidak mau berbagi. Di sini terkadang bingung bersikap dan speak up. Jadi bagaimana kita merespon pertanyaan dadakan yang kita gak pernah tahu dasarnya nih, Pastor? Takutnya pura-pura so tahu, atau adakah trik khusus untuk merespon? Ya, terima kasih Dr. Ayu untuk pertanyaannya. Ya, itu kalau saya lihat dengar dari ceritanya Dr. Ayu ini berarti orangnya menurut saya ini kepribadian sulit gitu. Artinya dijawab dia sebetulnya sudah tahu, tidak dijawab malah kita dibilang sombong, kan lucu gitu, ya. Nah sebaiknya kalau gitu ya bilang, kalau pas kita tidak tahu ya mohon maaf. Kamu nanya, gitu. Kamu bertanya-tanya. Enggak, tapi maksudnya gini, kita jawab, oh ya sorry kalau untuk pertanyaan ini saya memang jujur belum tahu jawabannya. Nanti saya akan cari tahu ya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya saya akan kasih tahu kamu, kan gitu. Jadi kayak ini buat PR saya nih, kayak gitu. Dan saya sendiri ketika dapat pertanyaan ya tidak semuanya saya tahu jawabannya. Saya bukan Tuhan yang maha tahu gitu kan. Maka tetap saya cari tahu juga gitu. Ini pertanyaan logis juga ya. Iya ya, gimana jawabannya ya? Saya cari itu jawabannya. Selain saya berdoa juga seperti itu. Jadi supaya kita bisa memberikan jawab yang baik, terutama kepada orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Nah, inilah yang perlu kita bisa gini. Jadi tetap ada disclaimer-nya ya, bahwa kita ini nggak semuanya ngerti gitu. Ini namanya juga manusia, nggak semua pengetahuan kita tahu. Seperti itu, ada keterbatasan. Tetapi kita ada usaha untuk mau menjawab, mau belajar lagi, seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan menjawab Dokter Ayu. Ya. Kalau misalkan tidak tahu ya nanti saya coba. Ya kita gini, orang kan kadang-kala nggak mau kalau langsung ditolak gitu kan. Aku nggak ngerti, ya sudah gitu kan. Kayak dia kurang puas gitu. Nah, tapi kalau kita terima dulu, oke, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Ini baru dengar nih saya nih, dan saya masih belum tahu jawabannya. Maka saya akan cari tahu dulu. Ya, setelah itu kalau saya sudah dapat jawabannya, saya kasih tahu kamu. Atau mungkin kalau saya lupa, kamu boleh tanyain lagi, enggak apa-apa gitu. Jadi membuat dia tetap supaya kita nggak dibilang sombong. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya hari ini, Pastor. Thanks, Elohim Yofarek Otka. Ya, sama-sama Dr. Ayu. Amin. Terima kasih Dr. Ayu. Bapak Yahweh memberkati. Dan kita ke penanya selanjutnya. Ini ada teman kita UJ yang sudah bergabung. Oke. Bukan yang UJ yang itu ya, Pastor. Ini UJ. Izin untuk bertanya, Pastor. Ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam membangun hubungan yang seimbang di dalam iman, ketika kita masih dalam zona, masih pacaran, atau dalam membangun hubungan yang kuat, yang sejalan. Maaf, ini saya karena titik koma ya, untuk saya ulang lagi ya, Pastor. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam membangun hubungan yang seimbang di dalam iman ketika kita masih dalam zona masih pacaran, atau dalam membangun hubungan yang kuat yang sejalan hubungan kita dengan Tuhan
kita menjalankan hubungan itu sejalan dengan iman kita. Maksudnya, Pastor, langkah-langkah apa yang harus kita pertahankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk hubungan ini yang baru bangun ini, Pastor? Terima kasih dari UJ. Ya, intinya kan bagaimana supaya bisa sama-sama seimbang kan, gitu maksudnya. Kalau tidak salah nangkap. Jadi supaya seimbang ya, sama-sama mau membangun diri ya. Mau membangun diri untuk supaya bisa seimbang gitu. Kalau yang satunya cinta Tuhan, yang satunya juga harus cinta Tuhan gitu. Ya, kalau yang satunya nggak cinta Tuhan, kamu carilah yang cinta Tuhan. Bukan kamu yang ikut-ikutan nggak cinta Tuhan. Karena standar cinta Tuhan itu adalah standar dan nomor 1 dan wajib gitu. Nggak bisa ditawar. Kalau kamu mencintai seseorang yang tidak cinta Tuhan, lebih baik cari yang lain. Saya bilang cari yang lain, karena kamu mencari pasangan hidup gitu. Dan sekali lagi saya mau ingatkan untuk anak-anak muda, kalau kita mau cari pasangan hidup, cari pacar, itu sama saja secara tidak langsung kita sedang mencari orang tua bagi anak-anak kita nantinya gitu. Maka carilah, kamu mau nggak anakmu nanti diasuh oleh ibu atau bapak yang tidak cinta Tuhan? Mau nggak? Tentu saja nggak mau toh. Nah, gitu. Maka yang pertama, kamunya sendiri harus cinta Tuhan, gitu. Ya. Nah, supaya bisa seimbang bagaimana ya? Kadang-kala sharing firman Tuhan lah, gitu. Bahas tentang firman Tuhan, gitu. Maka bisa kalau pacaran itu jauh-jauh lah dari pemikiran atau hal-hal yang berbau seksual gitu. Pacaran di tempat gelap, dingin-dingin ya kan. Terus nonton yang nggak bener gitu kan. Apa namanya yang begituan lah. Itu jauh-jauh gitu kan. Carilah kegiatan yang produktif, bisa melakukan bersama, aktivitas bersama gitu loh. Ya. Sharing firman Tuhan boleh, itu tidak apa-apa, tidak harus yang yang betul-betul deep talk gitu ya, tidak harus. Ya, kita lihat, yang penting sama-sama mau membangun, memperbaiki diri gitu, mengupgrade diri. Ya, jadi supaya semuanya itu seimbang gitu. Ya, kalau yang satunya senang pelayanan, aktif di gereja, yang satunya nggak aktif. Ya kalau mendukung sih tidak apa-apa. Tapi kalau terus kamu tuh ke gereja berapa kali sih dalam seminggu? Mau tiap hari ya ke gereja? Ini sudah kita lihat, wah ini berarti nggak mendukung nih, ya kan? Ya sudahlah, itu kalau diteruskan repot tuh. Jadi seperti itu. Kalau untuk hal-hal rohani saja dia keberatan, nah kita perlu mempertanyakan, benarkah dia cinta Tuhan, gitulah. Ya, dan yang kedua minta tuntunan Roh Kudus tentu saja, ya. Dan yang ketiga tanya sama orang tua atau pemimpin rohani, ya, supaya ngerti kedepannya tuh enak gitu loh, ya. Dan tetap buka mata, buka telinga lebar-lebar ketika masih pacaran, oke? Jangan semuanya masih pacaran semuanya tutup mata, jadi nggak apa-apa lah, itu justru keunikan dari dia loh. Kalau kita lihat ada sesuatu yang mungkin ini ya, kita harus harus buka mata buka telinga lebar-lebar gitu ya, jangan asal. Ya, jadi mungkin itu yang harus dilakukan, ya. Bangun hubungan dengan Tuhan, sama-sama lah berdoa. Boleh juga nih, ayo kita sama-sama baca Alkitab gitu kan. Ayo target dalam 1 tahun kita selesai, ya, oke? Ya, udah janjian kita mulai hari apa, oke, berapa pasal gitu. Ya udah saling menguatkan gitu, itu boleh, ya kan? Pelayanan bareng lah, itu seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau kurang ya boleh tanyakan lagi. Ya baik, terima kasih Pastor sudah menjawab pertanyaan dari UJ yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya sahabatku yang mau bergabung silakan. Dan ini kita ada no name yang bergabung di malam hari ini. Oke.
Shalom alaika Kak Rio dan Pastor Simeon. Waalaikumsalam. Shalom, apa kabar? Haleluya, kabarnya sehat dan bahagia. Yes, kami semua sehat dan bahagia, luar biasa dan istimewa. Amin. Mau nanya dong katanya. Ini bukan nanya, nanya gitu kan? Nanya dong. Kamu nanya. Nah, sering banget nih malam-malam. Sering banget nih malam-malam di chat sama teman youth yang sudah aku anggap adik gitu. Nah, dia cukup kritis. Jadi setiap dengar khotbah di gereja dan ada sesuatu yang dia bingung atau nggak paham, selalu nanya ke aku. Sebenarnya aku sudah arahkan dia untuk bertanya kepada kakak rohani atau pendeta yang lebih kompeten. Tapi dia tetap saja mau diskusi sama aku. Aku tahu dia bertanya bukan untuk ngetes. Dia memang bingung dan aku sendiri kadang merasa belum bisa menjawab dengan tepat. Jadi ujungnya kami malah belajar bareng. Kalau sama-sama tidak menemukan jawaban, ya udah kami malah ketawa-ketawa aja, terus ganti topik gitu. Cuma lama-lama aku juga takut kalau dia jadi skeptis atau meragukan firman Tuhan karena saking banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab. Belakangan ini dia mulai ikut-ikut kegiatan yang menurutku sebenarnya nggak boleh. Misalnya pas malam 1 Suro kemarin, dia ikut ritual keraton Jogja, itu jalan kaki mubeng, yang mubeng benteng dan nggak boleh bicara. Terus ikutan main ketoprak. Dan dia nurut saja ketika disuruh puasa sehari sebelum tampil. Dan puncaknya dia merasa nggak salah ketika dia makan daging kurban sama teman-temannya. Aku sudah mengingatkan baik-baik dengan ajak dia diskusi santai. Aku tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan dan juga sering diam-diam nanya ke pendeta atau kakak rohani biar bisa menjawab dia. Tapi sekarang dia mulai cari-cari ayat untuk membenarkan semua yang dia lakukan. Meskipun saat ibadah di gereja dia selalu semangat dan sukacita, tapi jujur Li, aku mulai insecure dengan pertanyaan-pertanyaan dia setelah ibadah. Dengan pergaulannya, aku harus gimana dong, Pastor? Dia sudah anggap aku kakak rohaninya, sedangkan aku juga masih belajar. Dia nggak mau kalau disuruh nanya ke yang lain, katanya nggak nyaman gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati Kak Rio, Pastor Simeon, dan semua yang mendengarkan. Haleluya, Immanuel. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ini yang harusnya dia ganti pergaulan kalau gitu. Karena teman-temannya yang membuat mungkin dia lebih ini ya, akhirnya ya lebih akhirnya aneh-aneh gitu kan. Ya, kalau kamu dianggap sebagai kakak rohani, ya kamu harus ngomong lebih tegas lagi. Nggak apa-apa dianggap sebagai kakak rohani dan kamu masih belajar, karena semuanya sejatinya semua masih belajar, bahkan pendeta pun masih belajar gitu loh. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, justru kamu ambil ini, kamu bisa tanda kutip sedikit lebih tegas gitu, bahwa kamu jangan merasa kayak aduh aku kini ndak layak untuk, aku ndak pede untuk jadi kakak rohani. Jangan, karena dia sudah menjadikan kamu sebagai kakak rohani, sudah tegesin aja, kamu mau nurut saya nggak gitu, ya kan? Kamu ini aneh-aneh loh, kamu sudah mulai cari-cari pembenaran firman Tuhan untuk apa yang kamu lakukan. Dan ini nggak benar, ditunjukin nggak benernya di mana. Tapi bukan berarti marahinya sampai kayak membuat dia sampai sakit hati, enggak ya. Tapi maksudnya ya caranya gimana lah supaya dia ngerti bahwa ini kamu serius gitu. Ayo kita jangan main-main dengan kehidupan ini. Ya itu tunjukkan seperti itu dengan cara yang nada yang halus tetapi dalam gitu kan. Ibarat orang nusuk tapi dalam gitu. Enggak dengan kekerasan gitu. Pelan tapi dalam. Ini yang perlu di. Nah, gimana caranya minta hikmat Tuhan supaya bisa dapat timing yang tepat dan cara yang tepat gitu. Pasti bisa lah. Roh Kudus pasti akan memberikan sebuah jawaban jalan bagi kita untuk ini gitu. Jadi enggak apa-apa.
pede saja untuk kasih tahu ke adik rohaninya itu ya, bilang pokoknya lebih tegas lagi. Oke. Nah, tunjukkan yang jelas harus itu. Kalau anak-anak kritis gitu itu bagus. Kalau dia sudah mendapatkan jawabannya dan masuk di logika dia, itu akan jadi firm, lebih tegak berdiri dalam firman Tuhan gitu. Nah, kalau tidak tahu, kamu sini juga nggak ngerti jawabannya, bilang ya nanti kita cari tahu sama-sama yuk gitu. Dan kamu juga cari tahu ke pendeta juga, apalagi nanya tentang khotbah ya langsung saja tanya ke yang khotbah lah. Gitu. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon sudah merespon pertanyaan dari teman kita No Name di malam hari ini, dan kita lanjutkan materi. Silakan Pastor. Boleh. Ya. Jadi saudara-saudara, untuk mengatasi pertanyaan model begitu tadi ya harus minta hikmat Tuhan selalu ya. Kita harus juga jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, terus belajar gitu. Dan kita jangan lupa, kita harus siap memberikan pertanggungjawaban iman kita di hadapan Tuhan dan manusia tentu saja, tentang iman kita, supaya kita beriman ini nggak iman buta gitu. Saya bersyukur di kekristenan ini bukanlah iman yang harus buta gitu. Nggak boleh nanya, pokoknya imani saja, ya begini. Enggak. Tapi kalau kamu ada pertanyaan silahkan tanyakan gitu, terbuka. Karena apa? Alkitab ini atau firman Tuhan ini ya dan amin gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Silahkan mau ditanyakan, boleh, nggak apa-apa gitu. Maka akan membuat orang-orang kalau tahu jawabannya, oh begitu ternyata, oh lebih yakin lagi, firm, lebih tegak berdiri kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita perlu baca juga Alkitab, baca terus bolak-balik gitu. Dan dari kejadian Pak Wahyu sudah selesai, baca lagi ulang tidak apa-apa gitu. Kadang-kala juga kita tidak harus menghafal alamat ayat ya. Kalau saya melihatnya begitu, tidak harus alamat ayatnya, artinya gini, Kejadian 1 ayat 1 atau di dalam Yesaya 42 ayat 8 gitu, tidak harus. Ya hafal bagus juga, boleh, itu bagus. Tapi tidak harus. Yang penting kita ngerti intinya, kalimatnya bagaimana, bunyi ayatnya seperti apa itu. Karena kalau saya lihat ketika Yeshua menghadapi kuasa gelap, ketika di padang gurun, Tuhan Yesus ngomong ada tertulis. Ya. Ada tertulis, bukan ada tertulis dalam kitab Yesaya pasal sekian ayat sekian, kan enggak. Iya kan, gitulah. Tahu kira-kira alamat ayatnya di kitab apa gitu enggak apa-apa, boleh juga. Terus sekarang kan ada teknologi ya kan, mau cari ayat, cari aja di HP suci, di aplikasi Alkitab kan ada, tinggal di search, selesai kan, gitulah. Jadi kita penghafalan ini tidak harus itu gitu, tapi kalau kita sering baca pasti akan lama-lama hafal juga kan gitu ya. Jadi buat apa kalau kita hafal seluruh kitab misalkan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita perbuatannya nggak sesuai dengan Alkitab itu yang sudah kita hafal, what for gitu loh. Yang penting perbuatan kita ini loh yang bisa jadi berkat gitu loh ya. Buat apa kita hafal ayat banyak-banyak? Ya bisa hafal sih, amazing itu, silahkan saja, itu bagus, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang dan tidak salah dan tidak jelek gitu, bagus-bagus saja gitu. Nah di dalam 1 Petrus 3 atau 1 Kepa 3 ayat 15 sampai 16 ini dikatakan begini: Tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim dalam hatimu dan siap sedialah, perhatikan, siap sedialah selalu dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu tentang firman pengharapan yang ada padamu, dengan lemah lembut dan hormat. Tetap ingat, dengan lemah lembut dan hormat.
dengan menjaga hati nurani yang baik, supaya dalam apa yang mereka dapat fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, mereka dapat dipermalukan karena mereka melecehkan perilakumu yang baik dalam Hamasiyah. Nah, ini kalau kita perhatikan, intinya adalah tidak cuma kita bisa jawab, tetapi perbuatan kita juga harus mengikuti. Ingat, action speaks louder than words. Perbuatan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Ya, buat apa kita pinter jawab tapi perilaku kita nggak bener? Orang nggak akan percaya juga gitu. Tapi dengan perilaku kita yang baik, meskipun kita kadang-kala nggak bisa jawab, tapi orang hormat tetepan gitu. Orang kan wow, oke, ini dia cukup rendah hati, dia ini baik, seperti itu, ya kan? Ya, jadi yang paling penting adalah perbuatan kita, bukan pengetahuan yang kita miliki gitu. Kadang-kala orang nggak peduli dengan pengetahuan yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa memperlakukan mereka dengan baik, gitu. Maka ini kan ayat yang sering dipakai untuk para apologet, apologet untuk sebagai dasar mereka bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan kalau ada orang yang nanya. Itu benar, tetapi kadang-kadang kan cuma dipotong sampai di ayat yang ke-15 aja. Padahal di ayat 16, dengan menjaga hati nurani yang baik, supaya dalam apa yang mereka dapat fitnahkan sebagai dan seterusnya, karena mereka melecehkan perilaku yang baik dalam Hamasiyah. Artinya perilaku kita harus tetap baik. Dan di ayat 15 pun yang bagian terakhir bilang dengan lemah lembut dan hormat. Kalau saya lihat di dalam Facebook itu kadang-kala itu kalau ngomong nggak lemah lembut dan hormat gitu. Bahkan sesama penyembah Bapak Yahweh sendiri loh. Saya lihat itu di ini ternyata mereka berdua berteman sama saya. Aduh, saya pikir itu malu-maluin banget nih ya. Masalah tentang Sabat itu loh, Rio. Sabat itu ada yang bilang bukan hari Sabtu. Ya, ada yang bilang kasih penjelasan Sabat itu ya Sabtu. Wah, bingung, rame sendiri, ribut. Aduh, malu-maluin banget nih orang. Nih, saya biarin aja. Aduh, wes tahu. Nah, jadi jangan gitulah ya. Apalagi kalau kita ngomongin dengan orang yang tidak seiman dengan kita, itu harus dengan cara bijaksana. Dengan cara yang baik. Begitu, Rio. Ini mungkin karena sudah waktunya ya. Bisa langsung closing statement-nya. Closing statement ini juga tadi ini sebagai closing statement. Iya, jadi dari hal ini ya, Pastor, jadi apa yang sudah kita pelajari dari akar yang ada saat ini, dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita, ya kita belajar kembali kepada dasar yang benar, itu intinya. Terus ini ada sebuah pertanyaan juga nih, Pastor, yang hal yang membuat saya jenuh. Ini mungkin kemarin di MK sempat saya singgung ya, Jadi saya dari SMP sampai hari ini selalu lihat youth camp apapun itu, retreat, selalu di doa pengutusan selalu ini yang doa itu selalu bilang ya siapa yang mau terima Tuhan lebih lagi, ya menerima Tuhan lebih lagi. Sedangkan selama youth camp itu sudah selalu berbicara tentang Tuhan gitu, sudah kasih materi, ada youth revival atau KKR-nya gitu kan, itu sudah didoakan terus. Kenapa selalu di pengutusan itu selalu dengan pertanyaan yang sama, dibilang siapa yang mau terima Tuhan silakan maju, siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan silakan berdiri gitu kan. Nah, tapi waktu saya lihat di pengutusan mereka itu cuma 2 orang yang berdiri gitu, 2 orang yang berdiri. Saya bertanya, apakah yang duduk ini mereka jenuh dengan pertanyaan itu? Karena saya di belakang juga, walaupun saya tidak mengikuti, tapi kan saya di belakang melihat aja kan, Pastor. Iya ya, kayak pertanyaan ini selalu saja ditanyakan kepada peserta yang mau siapa, suruh berdiri. Sedangkan itu kan karakter mereka juga yang pastinya dibentuk, karena karakter kita yang menentukan kegunaan kita itu di hadapan Elohim gitu. Karena kan pasti dari yang sedikit Tuhan akan percayakan banyak. Dari karakter kita juga. Nah, sekarang nih bagaimana kita merespon pertanyaan yang seperti itu selalu ketika ada youth camp? Kok
jujur kalau saya secara pribadi ya Pastor, saya bilang jenuh. Saya datang sini saya sudah menerima Yesua gitu, sudah Bapak Yahweh. Kenapa saya harus dipertanyakan hal itu selalu? Dan itu melulu yang dipertanyakan. Gimana nih Pastor? Ya, mengenai respon mereka. Nah, mengenai respon mereka kalau saya perhatikan bisa ada banyak faktor. Satu, jenuh bisa. Yang kedua, malu. Yang ketiga, saya sudah terima Yesua atau Yesus ya, atau saya sudah mau pasti Tuhan kok, iya gitu. dan menerima Tuhan. Kalau pertanyaan siapa yang mau terima Tuhan, saya sudah terima, masalahnya gitu. Yang pasti nggak akan maju kan gitu, nggak akan berdiri juga gitu maksudnya. Atau bisa juga mereka nggak peduli, belum terjamah gitu. Enggak lah, malu ya tadi malu sudah ya, jadi nggak peduli, biarin lah gitu. Seperti itu. Karena namanya youth, anak-anak muda, remaja itu kadangkala belum bisa memikirkan hal-hal rohani yang lebih dalam lagi gitu. Belum kadangkala sebagian ya. Tapi kalau sudah mulai SMA, mulai kuliah, itu mereka lebih bisa ini lagi. Tapi kalau SMP masih kayaknya masih agak berat buat mereka. Masih berat buat mereka. Jadi mereka lebih suka having fun lah gitu. Itu menurut saya. Lah kalau pertanyaannya mengenai pertanyaannya, ya bisa saja memang yang ikut itu ada yang betul-betul belum terima Tuhan. Ada yang memang pertanyaannya ya pertanyaan apa lagi? Bingung juga bikin pertanyaan yang lain. Ya bisa juga. Jadi ada banyak hal yang bisa menjadi latar belakang apa yang mereka kok baik pertanyaan maupun responnya seperti itu gitu. Jadi yang pastinya bagaimana saya nggak ngerti, tapi yang jelas memang betul seperti yang Rio bilang. Kalau bukankah di youth camp retreat apa itu kan karakternya yang dibentuk, yes gitu. Tapi kembali lagi ke orangnya, apakah dia memang mereka itu benar-benar menerima Tuhan, karakternya memang benar-benar sudah berubah, ingin berubah, atau ya karena sekolah gitu. Biasanya kalau retreat gitu kan ya karena program sekolah atau gereja, sumarah nanti dimasukin, ya sudahlah ikut aja kan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi banyak faktor sih yang mempengaruhi. Sampai saya di belakang itu sempat ini kita masih ada waktu ya Pastor. Sampai saya bilang gini, kenapa mereka nggak bukan menjebak mereka untuk berdiri, tetapi dibuatlah mereka berdiri gitu, daripada cuma disuruh duduk. Kenapa nggak disuruh mereka semua berdiri? Dan saya minta misalnya ada hamba-hamba Tuhan sih langsung datanglah ke setiap pribadi. Jadi tidak harus menunggu yang rindu berdiri. Saya kayak mau mancing mereka langsung berdiri, langsung didoakan aja gitu kan, daripada ini nanti kan akhirnya aku yang jadi lihat belakang kok miris ya gitu. Gak ada yang punya kerinduan gitu buat didoakan gitu secara pribadi gitu loh Pastor. Jadi saya bilang kenapa nggak langsung suruh berdiri. Itu kan ada pendeta-pendeta juga yang datang, ada mereka punya koordinator gitu kan, tim pendoaan dari Korea maupun Indonesia, langsung aja doain gitu kan, daripada menunggu berdiri kan kasihan. Tim doanya bingung mau doain siapa, masa satu orang itu 3 orang bisa datang ke situ kerumunin, emang dia mau diapain gitu. Gitu Pastor. Ya kadang-kadang juga ada teknik tersendiri sebetulnya untuk mengajak mereka bisa ini. Itu apa namanya? Ya banyak faktor lah, Rio. Banyak faktor. Itu yang saya bertanya-tanya. Ya, saya juga tidak bisa menjawab secara pasti karena banyak faktor. Siap. Oke. Ya nanti kita lihat ini di lapangan sih ya. Kasusnya lapangan. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah, apa yang selalu kita pertanyakan dalam kehidupan kita, mari kita kembali lihat kepada dasar. Bagaimana tadi beberapa ayat juga yang dibagikan oleh Pastor Simeon, dan juga ayat yang terakhir kita tadi, ini ayatnya sangat luar biasa ya sahabatku. Itu terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Ini bisa kita pegang, dan terima kasih Pastor Simeon untuk waktu kebersamaannya, dan juga terima kasih yang ada di studio, ada Irda dan Tika yang sudah bergabung, dan juga teman-teman yang ada di rumah yang sudah bergabung di 0816654532. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Silakan Pastor. Baik. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat
perbincangan malam ini. Biarlah ini boleh menjadi pengingat bagi kami untuk kami boleh tetap tegak berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Buat kami berakar di dalam iman kepadamu Tuhan. Amin. Supaya kami boleh tetap berdiri di dalam firman-Mu yang benar ini. Amin. Di tengah dunia yang semakin ganas, yang semakin membuat orang untuk goyah imannya, tapi biarlah kami boleh tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bahkan boleh semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Buat kami boleh mengalami pengalaman pribadi dengan-Mu lebih lagi, sehingga kami boleh mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi ya Bapa. Sehingga kami boleh melalui kami rencana-Mu boleh digenapi, dan melalui kami nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, ngomong berkati setiap kami yang sudah beratensi dan yang sudah mendengarkan. Biarlah Tuhan karuniakan untuk setiap kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikian kebersamaan kita di malam hari. Sekali lagi terima kasih Pastor Simeon. Bapak Yahweh memberkati dalam kehidupan, keluarga, generasi yang dilahirkan, dan setiap hal yang dikerjakan dan juga pelayanannya. Dan terima kasih buat semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Sahabatku, kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, bersama dengan kami Radio Komunitas Surya Kebenaran, Berkat Bagi Jiwa.